Nah itulah kan, aku pun tak tahu pula ya kan, kayak mana lagi aku terima aja lah takdirku ini ya kan. Ustazah, apakah termasuk riba pinjam uang ke koperasi? Tergantung koperasinya guys. Kalau koperasinya tidak ada unsur ribanya boleh, tapi kalau ada unsur ribanya nggak boleh. Apa unsur riba? Di antaranya adalah dia ada denda kalau telat ya. Siap Mbak Ella, misalnya dia ada denda kalau telat, kemudian dalam angsuran ada bunganya, ya kemudian ya itulah. Tapi kalau nggak ada unsur ribanya nggak masalah, karena sejatinya koperasi itu boleh, namanya syirkah dalam bahasa fikih muamalah. Kalau kita sholat di masjid terlambat rakaat terakhir udah lewat ruku, sholatnya sendiri. Kalau udah terakhir ya sendiri. Karena udah lewat ruku udah nggak dapat lagi kan, berjemaah kan udah nggak masbuk lagi kan. Tadi sholat sunnah rakaat kedua tiba-tiba ada tamu. Saya tidak baca surat pendek mempercepat sholat, nggak apa-apa, masalah. Oke, Ustazah, kalau masih ada wudhu lalu pipis batal nggak wudhunya? Ya batal lah, orang udah pipis, batal lah guys ya. Buang angin batal, buang pipis batal, keluar cairan dari kubur, dubur atau di antara keduanya batal. Batal ya Mbak? Ustazah, oke, sama-sama ya, terima kasih juga ya. Oke, teman-teman makan apa malam ini? Agak lain nampaknya pertanyaan malam ini ya. Ustazah, kalau pakai behel alasannya gigi renggang tidak boleh. Alasannya itu hanya boleh hifzun nafs, menjaga diri dari kesakitan. Misalnya kalau kita nggak pakai behel nanti giginya ada peradangan, ada infeksi dan seterusnya, itu boleh. Tapi kalau pengen cakep doang nggak boleh ya. Ustazah, jangan salah. apa apa Mbak Legi? apa Mbak Legim? apa Mbak Legim? Saja sebentar. Maaf, boleh tidak sholat taubat bacaannya selain surat Al-Fil? Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Jadi mungkin Mbak pernah dengar yang kayak gini ya. Rakaat pertama sholat ad-duha dianjurkan baca ad-duha dan asyams misalnya. Sholat witir dianjurkan baca Al-A'la, Ad-Duha, dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kayak gitu. Nah itu cuman keutamaan. Kalau nggak pakai itu juga nggak masalah ya guys. Ya surat-surat lain juga bisa. Apakah nge-lag? Aman ya. Oke, nge-lag sedikit aja kok ya. Ustazah aman ya. Merapikan alis kalau dicukur, dicabut nggak boleh. Tapi kalau sekedar pakai pensil alis atau sisir alis itu nggak masalah ya. Ustazah, kalau masih ada wudhu, ketiduran batal nggak? Kalau tidurnya tidur beneran batal. Tidur lelap membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya kayak gini aja, nah itu nggak batal wudhu ya. Nah sekarang tengok tidurnya tidur lelap atau gitu-gitu aja. Kalau gitu-gitu aja sambil duduk nggak batal ya. Ustazah, kalau gigi palsu itu jelas nggak masalah. Karena gigi palsu itu adalah alasannya kesehatan ya. Yang kayak gini maksud aku ya Allah, yang mana? Yang kayak gini maksud aku ya Allah, yang mana? Yang mana? Oke, Ustazah, kalau nambal gigi kan alasannya kesehatan, nggak masalah teman-teman, nggak masalah ya. Oke, gitu ya, aman ya. Kata Ustazah lain tidak disebut fardu, sholatnya tidak sah, sah kok, nggak masalah. Cuman alangkah baiknya sebut sunnah atasku karena Allah, fardu atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, kalau minum air putih wudhunya batal nggak? Enggak. Ya, makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Habis ngambil wudhu, lalu kemudian minum kopi atau makan sebentar, tidak batal wudhu. Setelah itu sholat, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya, yang penting jangan makannya sambil kentut ya. Oke, makan minum tidak batal wudhu. Yang kayak gini maksudku Ustazah. Yang kayak Ustazah, oh yang kayak aku. Maksudnya gimana sih yang kayak aku gimana? Kenapa teman-teman? Gak nyambung aku. Oke gitu ya, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, anak umur 7 tahun boleh minum. Minum apa? Minum apa? Coba pertanyaannya jangan buru-buru ya. Oke. Sedekah subuh boleh nggak dikasih untuk anak yatim? Silahkan. Sedekah subuh itu bebas aja sih. Ya mau dikasih ke anak yatim, fakir miskin, ke orang tua, ke non muslim, kasih makan kawan, traktir makan teman, itu bebas aja, aman ya. Oke. Sentuh nenek kawan batal nggak wudhunya? Ini yang nanya laki-laki atau perempuan nih? Kalau yang nanya laki-laki, sentuh nenek kawan batal.
Ya, tapi kalau yang nanya perempuan menyentuh nenek kawan tidak batal. Ngapain lah disentuh nenek kawan itu? Santai lah. Oke, gitu ya. Siapa Didin ya? Mesti aja. Ada orang sholat tidak baca Al-Fatihah, sah nggak? Tidak sah. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat ya. Jadi kalau nggak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah ya. Lagi sholat nahan kencing nggak masalah ya. Oke. Berapa pula banyaknya sedekah subuh itu? Terserah aja setiap subuh mbak. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Mbak kumpulkan di rumah. Ya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Di waktu subuh mbak kumpulkan. Nanti setelah terkumpul sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, mbak boleh sedekahkan di siang hari. Ya, oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Boleh sedekahkan di siang hari, nggak masalah. Sedekah subuh itu luar biasa guys. Di subuh hari malaikat itu turun ke permukaan bumi mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh agar dilapangkan rezekinya, dilapangkan urusannya. Masya Allah ya. Ustazah punya adik cewek nggak? Enggak, aku anak paling kecil. Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid adalah Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Nah, Sabtu, Minggu, dan Senin. Ini kan hari apa ini? Rabu ini kan. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu guys. Sabtu, Minggu, Senin. Nah, itu puasa Yaumul Bid ya. Nah, sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Oke, sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya. Cabut uban itu makruh ya. Oke. Nah, oke, cabut uban makruh kecuali kalau gatal ya. Sedekah subuh itu sesudah atau sebelum sholat subuh ya. Antara azan subuh sampai habis waktu subuh. Antara azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Ustazah, bolehkah merayakan Maulid Nabi kalau dengan sholawat, kalau dengan melakukan yang namanya kajian-kajian Islam, nggak masalah. Oke, Ustazah, ada yang bilang nggak pakai fardu, sholatnya nggak sah, sah kok, nggak masalah. Ustazah, nahan kentut saat sholat. Nahan kentut saat sholat, sulah kentutnya tuh damai, tuh damai lentut ya. Jadi menahan kentut dalam sholat itu makruh. Jadi ditahan nggak apa-apa, tapi Allah nggak suka ya. Ditinggalkan lebih baik. Lebih baik dibuang kentutnya, jangan dipertahankan, ambil wudhu lagi. Tapi kalau ditahan sholatnya sah, cuma Allah nggak suka aja ya. Ustazah, kalau sholat subuh nggak baca doa kunut nggak sah? Nggak sah kok teman-teman. Ya, bahwa kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi nggak pakai kunut nggak masalah ya. Kadang malas lagi wudhu nggak boleh males. Bahkan ada orang yang jaga wudhu 24 jam. Wudhu nggak boleh males. Karena wudhu itu dalam hadis sahih dijelaskan bahwa ketika kita berwudhu maka seluruh dosa-dosa kita akan berguguran pada wilayah yang kita basuh. Menggugurkan dosa wudhu itu guys. Wudhu itu menggugurkan dosa. Jadi kalau bisa jangan males ya. Oke. Ustazah, sembahyang duha jam berapa? Ya sekitar 2,5 jam lah dari azan subuh sampai 1 jam lah menjelang azan zuhur. Minimal iya mbak ibu 3 anak. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Totalnya ada 12 rakaat, 6 kali salam. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitulah. Oke, kayak sholat subuh aja kok ya. Sholat istikharah dilakukan di siang hari boleh, nggak masalah. Oke, Ustazah, sebentar ya. Mana dia tadi? Ustazah, kalau lagi sholat berjemaah nggak bunyi apa nih? Nggak bunyi. Wah, udah lewat guys. Kalau lagi qobliyah batal karena buang angin. Lalu setelah wudhu lanjut sholat fardu, apa ulang qobliyah? Ya tidak lah, kan qobliyahnya udah selesai. Oke ya. Ustazah, menempel kulit suami dengan istri, batal nggak wudhunya? Imam Syafi'i bilang batal.
Imam Hanafi bilang tidak batal. Jadi bersentuhan wudhu suami istri itu ikhtilaf ya. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah mau pilih yang mana ya. Oke gitu ya. Teman-teman yang baru mampir share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru lihat aku malam ini boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya agar kita bisa belajar bersama di sini setiap harinya. Apa beda zikir dengan doa? Zikir itu memuji Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Itu adalah zikir. Dan kemudian doa. Kalau doa itu meminta kepada Allah. Jadi zikir dulu baru doa. Puji Allah dulu baru kita minta ya. Puji Allah dulu baru kita minta ya. Ustazah sebentar ya. Suami belum mau masjid. Tapi aku mau sholat ke masjid. Kalau suaminya ngizinkan nggak masalah. Ya, ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Ya, jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Ya, Ustazah kalau sedang sholat kucing tidur depan sejadah, apa harus pakai sutroh? Enggak. Diganggu binatang peliharaan saat sholat itu enggak masalah. Tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Enggak masalah ya. Asal dia tidak pip dan pup ya. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Oke, Mbak coba baca chat ya. Oke. Ustazah, kalau mimpi orang yang sudah meninggal nggak apa-apa. Yang penting teman-teman doakan aja ya. Ustazah, kalau pakai behel karena untuk tes apa? Sebentar ya. Tes apa nih? Bentar ya guys, teman-teman dimaafin ya kalau nggak kebaca semua nih. Ustazah, oke sebentar ya. Zikir dilakukan dengan suara keras nggak jadi masalah. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, masih bisakah sembahyang duha jam 11? Masih bisa. Duha jam 11 itu masih bisa ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau saya akikah pakai uang tabungan dari anak, apakah harus izin suami? Hakikah bilang aja bang, aku mau akikahkan anak, tinggal gitu aja kok ya. Ustazah, di dalam sujud terakhir sebelum tahiyat dalam sholat, apakah harus dengan bahasa Arab? Jadi gini, salah satu doa mustajab adalah di sujud terakhir ketika mau habis sholat, ya kan? Nah misalnya nih kita sujud nih, lamakan sedikit sujudnya. Ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, lalu kemudian teman-teman boleh lamakan sujudnya. Doa kepada Allah, lamakan sujudnya. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati boleh. Kalau doanya pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik. Doanya bebas. Mau Rabbana Atina boleh, doa anak soleh Robbi habli minas solihin juga boleh. Ya, tapi kalau teman-teman mau, itu ada doa yang bagus untuk sujud terakhir. Ini dia, aku coba spill pula. Aku coba sematkan ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Gitu ya. Gitu ya. Nah, Ustazah, kalau suami tidak mengizinkan, apakah tetap boleh akikah? Nggak boleh karena akikah tidak fardu ain kok ya. Ustazah, kalau lagi sholat berjamaah, sebentar ya, kalau pergi sholat kunut, kalau subuh nggak kunut, tapi fardu yang lain gimana? Oh enggak, yang kunut itu cuman sholat subuh aja, sholat zuhur nggak ada kunut ya. Ya. Gitu ya. Ustazah, batas sholat duha dari jam berapa? Sholat duha itu 2,5 jam lah dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ya, saya ulang ya. 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam lah menjelang azan zuhur ya. Gitu ya. Ustazah, sebentar ya.
Sebentar. Oke. Kalau baru ngeh ternyata rambut keluar saat sedang sholat, maka cukup masukkan saja, nggak perlu diulang, ya nggak perlu diulang, kan nggak sengaja keluar jempolnya, maka masukkan aja jempolnya, kurung dia, masukkan kantong, ya. Ustazah, kalau arisan uang dapatnya barang nggak masalah. Ya, itu kan kesepakatan. Arisan tuh nggak apa-apa. Yang penting tidak ada riba dalam arisan itu, ya. Ustazah, bagaimana menghadapi tetangga yang geng-gengan? Abaikan, ya. Itu bukan urusan kita. Kalau dia salah, kita ingatkan. Kalau nggak, abaikan. Nggak usah kita menilai, ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh dibuat jenguk orang pulang umroh, boleh kasih ke dia, nggak ada masalah ya. Gitu ya. Ustazah, aku bacanya Allahumma rzuqna, ndak apa-apa. Allahumma rzuqna makhraja boleh, Allahumma rzuqni makhraja juga boleh gitu ya. Sama aja. Allahumma rzuqna itu adalah ya Allah, berikan aku jalan keluar, berikan kami jalan keluar ya. Kalau Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Sholat duha jam 7 apa udah boleh? Kalau di Sumatera belum sih, tapi kalau di Jawa Timur mungkin sudah bisa. Aku minta maaf tidak bisa menentukan jam untuk sholat duha, sholat subuh, karena jadwal sholat berbeda banget guys. Aku masih ceramah jam 5:20 di sini, teman-teman udah sholat maghrib di sana. Ya kan? Nah, jadi untuk jadwal sholat kita lakukan sesuai dengan daerah kita masing-masing ya. Ustazah, kalau pakai behel karena tes masuk TNI boleh, karena gigi harus rapi. Aku nggak nyaranin Mbak, cari pekerjaan yang lebih tidak merubah takdir Allah ya. Ustazah, subuh nggak kunut, tapi sholat fardu yang lain gimana? Sholat fardu lain tidak ada pakai kunut. Yang pakai kunut itu hanya sholat subuh aja. Itu pun nggak wajib ya teman-teman ya. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Sebentar ya. Ustazah, kalau lagi sholat berjemaah, HP bunyi abaikan. Ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, promil jalur langit seperti apa? Coba baca doa untuk punya keturunan. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Kalau ada yang catat, boleh ya. Ustazah, bila lupa kunut subuh, apakah harus sujud sawi? Aku jelaskan lebih detail ya. Jadi gini guys, yang menyuruh kita kunut subuh itu Imam Syafi'i. Sementara Imam Hanafi tidak melakukan kunut ya. Tapi kalau teman-teman ikut kunut, kalau teman-teman ikut Imam Syafi'i, maka teman-teman memang harus sujud sahwi kalau lupa. Ada nggak yang tim kunut di sini? Ada nggak yang kunut di sini? Kalau ada coba ketik aja, ada. Ada nggak? Ada nggak yang kunut di sini? Kalau yang kunut, lupa kunut harus sujud sahwi. Ya, nah itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau tidak kunut, maka tidak usah sujud sahwi, nggak usah difikirkan. Ya, Ustazah, saya minta solusi menghadapi orang yang sering ngebully, memfitnah, dan suka bikin masalah. Solusinya adalah abaikan. Nggak ada solusi yang paling jitu dibanding mengabaikan. Ya, orang yang menggosip, berfitnah, itu ibarat dia sedang ada air jernih yang kemudian dia masukkan tanah ke dalamnya. Yang kalau dia diadu-adu, diklarifikasi, diprotes-protes, dia akan makin keruh. Belajarlah untuk menahan diri, untuk tidak membalas dan merespon. Diam itu adalah respon yang baik, setidaknya untuk sementara waktu ya teman-teman ya. Abaikan aja, cobalah pakai jurus jitu. Abaikan. Karena orang yang memfitnah, orang yang menggibah, itu seneng kalau dapat perlawanan. Karena tugasnya memang itu. Dia profesor, doktor, jenderal, kolonelnya di bidang itu. Maka jangan kasih dia jalan dengan meresponnya. Ya. Saya sholat duha 6:30. Apakah udah cocok? Aku nggak tahu. Karena beda daerah, beda lokasi ya. Ustazah, aku banyak tidak disukai orang. Sama kayaknya.
Guys, tidak perlu semua orang menyukai kita ya, karena tidak semua orang juga penting bagi kita. Oke, Ustazah udah lebih seminggu siap ya. Kalau sholat duha baca suratnya bebas ya. Baca surat duha bebas. Tapi paling bagus Asyams rakaat pertama dan kemudian Asyam rakaat pertama. Kemudian ad-duha rakaat kedua ya. Oke, sebentar ya teman-teman, ini ada kesalahan teknis sebentar. Ustazah, kalau sholat duha apa harus pakai doa ad-duha? Tidak. Kalau nggak hafal ad-duha, teman-teman boleh baca surat-surat lain ya. Ustazah, oke, apakah boleh apakah boleh mata minus lalu dilasik? Terus dia nggak pakai kacamata lagi, ya boleh, itu kan penyembuhan, boleh ya. Yang nggak boleh itu adalah untuk cantik doang, untuk keren doang, itu yang nggak boleh. Ustazah, kalau kata sama orang non muslim yang meninggal itu gimana ya? Kalau non muslim yang meninggal itu gimana? Jadi begini, kalau ada non muslim yang meninggal dunia, maka teman-teman cukup ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak bisa mendoakannya agar dilapangkan kuburnya, diringankan siksanya, nggak bisa. Cukup kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un saja. Tidak bisa kita lebih-lebihkan lagi. Oke. Ustazah, kalau ada non muslim yang mengucapkan salam, ucapannya wa'alaikum saja. Ucapannya wa'alaikum saja ya. Kamu juga gitu aja. Nggak boleh dipanjangkan wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Oke, Ustazah, di tempatku diwajibkan zakat. Bagaimana hukumnya? Ya udah, ridhoi saja. Nah, nanti secara pribadi nggak usah bayar zakat lagi ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Sama-sama Pak Syamsuddin. Subuh di tempatku jam 5. Duha jam berapa ya? 7.30 lah. 2,5 jam adalah apa namanya? 2,5 jam dari azan subuh ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, ngelek teman-teman, ngelek ya. Kok aku mangap di sini guys? Kok aku mangap? Ngelek atau aman? Ngelek atau aman guys? Oke, ngelek ya. Halo semuanya. Halo semuanya. Kok aku mangap kayak gitu sih? Nggak keren banget sih. Gimana ceritanya kok? Kayak gitu guys ya. Ustazah, aku jarang keluar rumah, ngindari daripada gibah, nggak apa-apa. Sendiri bukan berarti sepi ya. Sendiri bukan berarti sepi ya. Ajik, selebeu. Ustazah, oke, sebentar ya. Sudah aman ya, aman ya. Ngelek-ngelek dikit lah guys, cincai lah ya kan. Nah, Ustazah, bagaimana mengikhlaskan hal yang menyakiti kita? Dalam hal apa? Coba lebih detail lagi kita sharingkan ya. Ustazah, oke, sebentar Mbak Hartono ya. Kunut Imam Syafi'i, kalau nggak kunut Hanafi, tapi sholat fardu ikut imam. Iya dong, ya. Kalau imamnya kunut kita kunut, kalau imamnya nggak kunut kita nggak kunut. Sendiri boleh pilih, kalau berjamaah ikut imam. Kayak gitu aja ya. Ustazah, kenapa langsung dihapus komenku ya? Enggak ada aku hapus, tanganku gini. Enggak ada aku hapus. Ya teman-teman, aku gini aja. Biar nggak dikira ngapus komen. Enggak, nih bukan dihapus. Komennya nih kayak rudal mbak. Terbang dia ke atas Sidratul Muntaha mbak. Oke ya. Ustazah, menghadapi orang yang kepo gimana? Jangan terlalu dekat kalau kita nggak nyaman. Karena kita juga tidak terlalu harus dekat-dekat dengan banyak orang kok ya. Ustazah, menguap batal nggak? Menguap tidak membatalkan sholat. Ya, menguap tidak membatalkan sholat, tidak sampai membatalkan sholat, cuman makruh saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu selalu menahan uapannya, ya, beliau menahan uapannya sampai merah mukanya. Nah, kalau seandainya kita mau seperti itu lebih bagus. Tapi gimana Ustazah kalau aku teruapkan? Nggak apa-apa, sholatnya tetap sah ya. Oke. Tapi dibilang sombong Zah karena jarang keluar rumah. Mbak keluar rumah pun akan dibilang betanggang terus. Kita ini semua salah guys. Mana ada yang benar kalau yang lihat kita memang orang negatif. Cantik kita dibilang sok cantik. Jelek kita dibilang tak perawatan. Kaya kita dibilang cinta dunia. Miskin kita dibilang pemalas. Baik kita dibilang ingin dipuji. Jahat kita dibilang gak tahu aturan.
Iya kan? Kayak gitu guys, mana ada ya, nggak bisa kita baik di hadapan banyak orang, nggak mungkin lah. Ya. Oke, pinter kita dibilang sok pinter, ya kan? Nah, kayak gitu guys, mana ada ceritanya ya. Kalau ketiduran sesaat itu batal nggak? Enggak. Kalau tiduran kayak gini nggak batal. Nah, itu nggak batal, ya kan? Ngapain sih teman-teman sampai tiduran selintas ini? Kalau tidur ya tidur aja di waktunya ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Mau tanya, kalau mimpi lihat huruf alif lam mim, nggak ada maknanya, nggak ada makna ya. Oke, Ustazah, sekarang di mana? Kalau nggak salah sih aku di rumah sekarang ya. Ustazah, apakah sholat sunat Isya sama aja dengan Isra sama dengan duha? Beda. Kalau Isra itu matahari muncul belum panas ya. Kemudian duha itu matahari muncul sudah mengeluarkan panas ya. Oke gitu ya teman-teman ya, beda itu ya. Dia kan ada 3 tuh guys ya, ada namanya sholat fajar setelah azan subuh, sebelum sholat subuh ya kan, namanya sholat sunat fajar. Itu matahari belum muncul, masih serondok, masih sembunyi dia sebelum subuh. 1,5 jam dari azan subuh itu ada namanya sholat syuruk, matahari udah muncul tapi belum panas, belum terlalu gagah berani dia. Nah 2,5 jam dari azan subuh itu sholat duha, matahari sudah terlihat dengan jelas ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu dia. Beda ya, syuruk dengan duha itu beda ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, minta cara berdoa biar mustajab. Cari tempat mustajab doa. Di mana tempat mustajab doa? 1, antara azan dan iqomah. Itu mustajab doa. Kemudian di sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu mustajab doa. Kemudian saat habis sholat fardu, itu mustajab doa. Kemudian di sepertiga malam terakhir saat sholat tahajud itu adalah mustajab doa. Ya, jadi itu saat hujan lebat itu mustajab doa. Aku ulang ya, saat hujan lebat doa mustajab. Saat petir berbunyi itu mustajab. Jadi kalau punya petir, tor, mati kau mati, jangan mati guys ya. Petir, tor, ucap dulu la haula wala quwata illa billah, angkat tangannya ya Allah, panjangkan usiaku, sehatkan badanku. Kayak gitu guys. Otomatis guys, jangan tor, mati kau mati betulan nanti. Kalau lagi hujan jangan menung-menung, angkat tangannya berdoa. Antara azan dan iqomah, angkat tangannya dan berdoa. Kayak gitu ya. Nah kemudian setelah itu di sujud terakhir ketika mau habis sholat, kemudian sepertiga malam terakhir, kemudian saat sholat fajar ya. Clear ya teman-teman ya. Ustazah, kalau cuci muka pakai sabun masih wangi lalu berwudu nggak masalah ya. Wudunya kan pakai air putih itu udah mensucikan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Siap Bu Wiwi ya. Ustazah, gigi renggang dari awal mengembalikan semula, nggak berubah. Gigi rendang dari awalnya rapi, nggak bisa mbak, tetap nggak bisa karena alaminya dia berarti renggang ya. Ustazah, saya sholat tahajud setiap 2 rakaat di sujud terakhir saya berdoa, boleh nggak? Boleh dong, nggak jadi masalah. Boleh, nggak jadi masalah ya. Sujud terakhir kita mau habis sholat, dalam sholat subuh, dalam sholat fardu dan sholat sunnah boleh ya. Siap ya, sehat ya guys. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya, kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke sebentar ya. Boleh nggak kodo puasa di bulan Maulid? Bulan Maulid bukan jadwal haram berpuasa. Boleh kodo, nggak ada masalah. Yang tidak boleh kodo itu di jadwal-jadwal haram. Contoh haram berpuasa. Contoh misalnya saat Idul Adha, ya, kemudian saat Idul Fitri, ya, kemudian hari tasyrik, hari kedua, ketiga dan keempat sholat saat Idul Adha, kemudian sehari menjelang Ramadan. Itu nggak boleh. Tapi selain itu teman-teman boleh melakukan yang namanya kodo ya.
Ustazah, tadi malam saya mimpi kiamat. Iyakah? Nggak apa-apa ya. Cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Oke. Gitu ya. 50 juta berapa zakatnya? Wow. Matematika aku agak menengah ke bawah, guys. 50 juta kali 2,5% aja, Mbak. Ambil kalkulator ya, Mbak. Aku berat bebanku kalau udah matematika, guys. Ya kan, takut pula keahlian baruku muncul bisa menghitung ya, guys. Coba kita bantu dulu. 50 juta berapa? Kali 2,5% aja, Mbak. Oke, kali 2,5% aja. Oke, 50 juta. Oke, pertanyaan Mbak sulit kali, Mbak. Biasa-biasa aja pertanyaannya apa, Mbak? 50 juta kali 2,5% ya. Oke, 1.250.000, Mbak. Mantap aku kan? Aku gitu loh. Oke. 1.250.000, betul sekali ya. Bahkan aku takutnya nanti kalau teman-teman nanya matematika tuh nampak pula keahlian terbaru aku kan, guys. Ya. Ustazah, setelah sholat wajib baiknya zikir atau berdoa. Zikir dulu baru doa ya. Jadi setelah sholat fardu kita zikir dulu ya, kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita berdoa. Sayang kalau nggak doa, karena setelah sholat fardu doa kita itu mustajab ya. Oke, sebenarnya akikah itu di hari ketujuh ya, kok orang dewasa pun masih dianggap akikah. Kalau udah dewasa pahalanya disamakan dengan pahala sedekah ya. Orang tua non muslim dan piara guguk, apa saya harus keluar rumah? Ya, minta izin untuk tidak bersama dalam satu atap. Karena orang non-muslim dengan kita, itu aurat kita adalah dari seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Ya, Ustazah, kalau kita wudhu kena darah nyamuk itu najis ma'fu. Darah nyamuk najis ma'fu ya, najis yang dimaafkan ya. Ustazah, bagaimana persugihan yang di sosmed hukumnya benar? Mau nanya masalah persugihan putih. Tidak ada persugihan itu, jangan dilakukan di sosmed ya. Oke, nanti berdosa itu ya. Ada saya lihat sosial media terscroll pula di live-nya, sebutkan namanya, nanti kemudian diprediksi masa depannya. Itu jangan ya. Oke, Ustazah, oke. Urutan sholat qobliyah dan ba'diyah. Urutan sholat qobliyah dan ba'diyah. Urutan apa nih maksudnya nih? Coba aku bantu ya. Qobliyah dan ba'diyah itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Teman-teman share tautan tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Sehingga kita bisa berteman bersama belajar di akun ini ya. Namanya qobliyah itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Oke. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya. Adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya, itu mustajab. Oke ya. Nah, oke. Saya terlanjur pasang behel. Gimana Ustazah? Ya udah, apapun yang kita pelajari, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Semoga ke depan kita lebih baik. Nggak masalah ya. Oke. Ustazah, apa boleh berdoa antara azan dan iqomah sampai iqomah? Boleh, nggak masalah. Sampai iqomah boleh, antara azan dan iqomah. Ketiduran sebentar batal wudu nggak? Nggak. Kalau cuma nggak batal guys, nggak batal ya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Aku pengen apa? Pengen anakku seperti Ustazah. Aku doakan semua anak dan menantu serta cucu teman-teman lebih baik dibanding aku ya.
Ustazah, suami melarang saya ikut ke masjid bersamanya. Dosa nggak ya? Sebenarnya ada perintah daripada daripada Rasulullah kepada suaminya Mbak. Apa perintahnya? Perintahnya adalah izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun, ya. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Oke. Meminta izin ke masjid, izinkanlah dia, ya. Oke, Ustazah nggak pakai kacamata, kayaknya sekarang nggak pakai sih, setahu aku sekarang nggak pakai sih. Ustazah, sebentar ya. Oke, siap ya. Oke, kalau zakat pertanian beberapa persen, ya dihitung dari hasilnya. Dihitung dari hasilnya berapa, zakatkan 2,5% ya. Gigi palsu bawa mati nggak apa-apa, karena sejatinya gigi palsu itu diperbolehkan, karena kalau gigi itu dia hibzun nafs, ya, dia menjaga diri, ya, menjaga diri. Kalau nggak pakai gigi susah makan, ya kan. Nah gitu ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar ya. Oke. Ustazah, berapa jam antara sholat sunat witir dengan subuh? Witir itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ya, minimal 1 rakaat, kemudian bisa 3 rakaat. Kalau mau 3 rakaat, sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir, ya. Oke, kemudian ya dari habis isya sampai azan subuh. Zah, puasa yaumul bid hari Sabtu ya? Iya, yaumul bid adalah hari Sabtu, Minggu dan Senin. Pasang niat aja. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah, ya. Kak, ada obat bulu hidung nggak? Obat bulu hidung? Apa ujianku malam ini, guys? Orang masuk ke lab aku nanya obat bulu hidung. Belum ada, Mbak. Oke, gitu ya. Perasaan aku udah baca bismillah lah tadi, guys. Ya, kenapa ada yang nanya obat bulu hidung masuk ke live aku? Siap, Mbak? Belum ada, Mbak? La haula wala quwata illa billah. Oke ya, Ustazah gitu ya. Ustazah, sholat syuruk baiknya kapan? Sholat syuruk itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Aku bercanda saja. Ya, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Sholat syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh ya. Oke, 1,5 jam dari azan subuh ya. Masya Allah ya. Ustazah, amalan barisan Sayyidatina Fatimah apa? Nggak ada ya. Oke, siap Mbak Nada ya. Ustazah, oke sebentar ya. Saya mengaji pakai Latin. Iya, yang terbaca harus jawab ya. Witirnya 4 rakaat. Witirnya 1 atau 3 rakaat ya. 1 rakaat atau 3 rakaat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, kalau penghasilan di bawah 5 juta nggak wajib zakat. Penghasilan yang wajib zakat itu di atas 13 juta ke atas ya. Ustazah, oke. Sholat syuruk niatnya gimana? Semua sholat itu niatnya sama aja ya guys. Nah, sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Sengaja aku sholat syuruk 2 rokaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat duha 2 rokaat sunnah atasku karena Allah. Ya. Mau pesan parfum Dubai, wangi kan? Nah itu dong, parfum Dubai-nya wangi. Iya, parfumnya udah mau habis guys. Palingan beberapa kali live lagi udah habis. Jadi kalau mau di CO aja parfumnya itu 100 ml ya. Itu original ya, nggak bakal ada yang nyamain parfum itu di Indonesia. Karena dia parfum impor. Ya Ustazah, oke, gimana Ustazah, puasa Daud niatnya kodo. Kalau niatnya kodo aja. Kalau niatnya Daud aja. 1 niat 1 amal ya. 1 niat 1 amal ya. Ustazah, yang dimaksud antara azan dan iqomah itu gimana? Jadi gini ya teman-teman, terdengar azan di masjid, teman-teman pergi ya
terdengar azan di masjid kan jawab azan. Lalu kemudian setelah jawab azan, lalu teman-teman doa tuh ya. Doa lalu kemudian teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat ya, doa. Mau parfum Ustazah, parfumnya terbatas loh guys. Parfumnya banyak banget yang CO guys, cuman sebentar aja live-nya. Parfumnya harganya nggak masuk akal ya. Nanti setelah itu kita ke madu. Ya, parfumnya harganya nggak masuk akal guys. Kalau mau kita udah nunggu parfum itu 2 tahun ya guys. 2 bulan ya guys. Udah, ini dia parfumnya guys. Ini dia parfum ini guys. Coba teman-teman lihat ya. Ini parfum 100 ml. Kalau mau cepat aja, aku cuman kasih waktu 5 sampai 10 menit untuk parfum karena kita mau ke madu ya. Nah, ini dia. Coba teman-teman siap-siap ya. Coba lihat parfumnya dulu ya. Ini dia parfumnya. Namanya Celion Parfum. Bismillah ya. Nah, ini parfum Oud. Oud itu adalah parfum dari kayu Arab, tetapi dia itu yang sudah terinfeksi oleh jamur. Sehingga wanginya itu enak teman-teman. Dan ini ada aroma cengkeh dan mawar. Nah ini 100 ml ya guys. Ada hologram anti pemalsuan. Ini parfum Dubai. Dubai punya guys, ini impor guys, ini impor. Kemudian dia ada intertech-nya ya, ini udah diimpor di 7 negara di dunia. Ini ada dijual di Turki, di Mekah, di Dubai ada. Nah nih coba teman-teman lihat nih, 100 ml guys, wanginya enak banget tuh. Cewek cowok bisa pakai, cewek cowok bisa pakai. Ini 100 ml guys, ini udah mau habis sih parfumnya. Ini 100 ml. Dan ini kalau teman-teman beli di Abroach, di Tower Zamzam itu harganya sampai 900 ribuan. Sementara dia baru pertama mampir di Indonesia untuk online. Jadi dia manfaatkan akun kita untuk jual sangat murah. Ada yang mau nggak? Ini COD aja nih. Ini wangi loh teman-teman ya. Namanya parfum Oud. Teman-teman gak bakal ketemu dengan orang yang pakai parfum kayak gini nih. Gak bakal ketemu guys. Ini parfumnya unik ya. Oud, teman-teman boleh searching apa itu Oud. Oud itu adalah wangi aroma parfum yang mahal di dunia. Jadi semua orang tuh pengen parfum Oud ya. Ini aman dibawa sholat. Ada yang mau? Kalau mau bilang mau. Harganya nggak masuk akal. Harganya nggak masuk akal. 100 ml ya guys, 100 ml ya. Nah ya, Bismillah ya. Coba ya, nanti kita sebentar aja kita mau spill madu. Jangan ragu, wanginya unik banget. Wanginya unik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harganya bisa 900 ribuan kalau di online, di offline ya. Nah, di online dia mau jual 600 ribuan tapi belum ke harga segitu. Dia masih harga promo. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat, 100 ml. Berapa harganya? 100 ml teman-teman, ini ada sertifikat hologram anti pemalsuan. Berapa harganya? Langsung COD. Berapa? 100 ml cuman 147 ribu aja. Udah langsung COD. Itu parfum Oud guys. Parfum Oud itu adalah kayu Oud yang udah terinfeksi oleh jamur ya, sehingga menghasilkan risin getah yang menghasilkan wangi yang luar biasa. Langsung COD itu. Berapa harganya? 147 ribu aja. Bayangin guys, teman-teman gak usah khawatir, ini aman dibawa ibadah dan stoknya sangat sedikit ya guys. Dan ini udah kita tunggu selama berapa lama? Udah 2 bulan kan? Kemarin habis ya. Udah 2 bulan habis. Lalu kemudian sekarang ada lagi ya yang udah nunggu-nunggu, teman-teman langsung COD ya. Tahan lama sampai 12 jam. Wanginya unik. Teman-teman boleh bayangkan seumur hidup teman-teman gak akan pernah nih ya merasakan wangi ini. Wanginya Oud guys, wanginya enak banget ya. Aku suka wanginya. Wangi-wangi yang seperti ini aku suka ya. Nah, satu botol cuman 147-an ribu aja. Ya, kenapa harganya murah? Karena dia udah ibaratnya mau memperkenalkan di Indonesia. Ada yang udah COD? Ya, ada yang untuk cowok. Ini juga Oud tapi dia wanginya agak nyengat. Ini lebih cocok untuk cowok. Terserah mau yang mana. 100 ml teman-teman, 100 ml. Udah kita mau ke parfum. Ada yang mau aku cabut etalasenya? Ada yang mau lagi? COD aja. Di aku 170. Kalau plus ongkir nggak masalah. Ini wangi ya teman-teman ya. Tuh wanginya Oud. Oke. Alhamdulillah kebagian ya. Nah ini cepet banget nih habisnya nih ya. Nah ini stoknya oke banget. Don ya. Bismillah. Udah clear teman-teman. 100 ml ya, 100 ml. Dan ini udah banyak yang beli sih. Dan testimoni mereka bagus banget ya. Parfumnya Oud. Oke, mau saja pesan ya. Itu parfum Dubai. Dia adalah parfum Dubai ya, non alkohol, aman dibawa ibadah. Oke.
Udah pengen punya tapi nggak punya keranjang. Ada yang mau aroma feminim nggak? Ada yang mau aroma feminim nggak? Ada, aku punya satu lagi tapi aromanya feminim ya. Dan packagingnya bagus, packagingnya bagus. Setelah ini kita ke madu ya. Packagingnya bagus ya. Nah, ada yang penasaran nggak aroma? Kalau ini cepetan beli sih guys. Ini cepet habis nih yang ini ya. Oke, aman ya semuanya ya. Siap. Ini 100 ml ya guys. Ada hologram anti pemalsuan. Wanginya enak, khas, unik. Coba deh ya, teman-teman, gak bakal ada nih wangi kayak gini di Indonesia ya. Kalau offline harga mahal, Mbak, karena Célion parfum ini udah dijualnya di 7 negara, tapi dia kayak bistro-bistro, dijualnya di mall-mall, dan dia baru pertama kali mau ke online dan dengan harga yang sesuai dengan kantong kita. Oke, sekarang aku mau tampilkan yang wanita. Jujur aku pakai yang hitam, itu elegan banget. Tapi kalau teman-teman suka yang feminim, ini dia 100 ml. Botolnya mewah banget, wanginya mantep, ada hologram anti pemalsuan, tapi ini perempuan ya guys, perempuan mewah punya. Kemudian ada Intertek ya, Intertek ini adalah semacam impor yang udah izin impor di 7 negara di dunia, dan sudah ada sertifikat halal, jadi aman dibawa ibadah. Tuh, coba lihat isinya. Ini dia guys. Oke, 100 ml juga. Ini dikasihkan ke teman-teman bakal seneng nih ya. 100 ml juga. Ini aromanya melati mawar plus vanilla. Ya, yang tadi cewek cowok bisa pakai. Aku pakai yang tadi. Aku kan cewek nih guys. Ya, aku pakai juga oud. Kalau oud ini aroma unik ya. Tapi kalau ini aromanya mawar, melati dan vanilla. Ya, ini enak juga guys. Tapi beda kesan ya. Ini kesannya mewah dan dia itu kayak parfum-parfum Arab Dubai. Kalau ini kesannya feminim dan mewah. Oke, saya sudah cowok yang netral aman, yang hitam ya. Oke, ada yang mau ini nggak kira-kira nih? Ada yang mau ini nggak? Aku kasih waktu 5 menit ya. Ini coba teman-teman lihat, mewah ya. Isinya 100 ml. Mana ada parfum harga segini 100 ml guys. Ini dia cuma numpang promo doang. Nanti kalau udah booming di Indonesia dia pasti naikin harga. Begitu gaya orang luar kalau jualan di kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, berapa harganya? Ini yang merah ya, ini luxury ya. Nah, yang netral hitam, Ya, ini mewah elegan ya. Ini mewah elegan. Tuh, modelnya aja udah keren banget ya. Yang hitam langsung COD. Teman-temanku para sultan di Arab oud semua. Oud itu parfum yang udah oke banget. Nggak usah khawatir kalau oud ya. Nah, ini yang mau yang feminim ini dia. Tahan lama nggak usah khawatir. Ada 12 parfum yang dikirim ke aku yang lulus seleksi cuma 4 parfum. Diambil aja ya. Nah, tapi kalau oud ini guys, semua orang zaman sekarang itu kalau mau parfum mintanya oud. Oh, ini ada campuran oud, ini ada campuran oud. Ini bukan campuran oud, tapi memang oud beneran nih kalau yang hitam. Terserah mau pilih yang mana ya. Terserah mau pilih yang mana. Mumpung harga masih oke banget tuh. Oud ya, udah jauh saja. Kira-kira teman-teman CO-nya yang hitam atau yang merah nih barusan? Aku penasaran. Yang hitam atau yang merah nih barusan. Guys, ini 100 ml ya guys, bukan 30 ml ya. Di Indonesia harga segini 30 sampai 60 ml. Hitam? Hitam boleh. Hitam ini aku punya. Aku suka pakai hitam. Ya, hitam. Kalau yang merah ini kakakku karena dia feminim. Cowok cewek hitam. Ini elegan mewah. Teman-teman kayu oud coba aja searching sekarang. Apa itu oud? Itu adalah bibit parfum oud yang cukup mahal di dunia ya. Nah, nih teman-teman ya, oud. Nah, dia yang aku suka, dia ini ada hologram anti pemalsuan. Dan ini resmi ya guys, jadi masuk ke Indonesia resmi. Yang merah aromanya lembut, betul sekali. Yang merah aromanya lembut ya, langsung COD ya. Oke, nah kalau parfum udah punya, siap CO yang hitam. Oke, dah. Silakan ya teman-teman berproses untuk parfumnya. Kira-kira yang hitam atau yang merah nih guys? Kalau yang merah ini wanginya feminim elegan. Tapi ini mainnya agak jauh sedikit lah. Jangan ke kedai bakso samping rumah lah. Kalau udah ini ya parfumnya ya. Nah, ini kalau udah ini parfumnya udah oke banget. Mantap ya. Mau saja. Ini wangi banget ya guys yang merah ini. Nah, kalau yang ini wanginya khas, unik. Lembut, feminim yang merah, betul. Kalau ini aromanya khas ya, yang warna hitam ya. Ini ada pilihan netral dan cowok, apa bedanya? Sama-sama oud.
Ini yang netral, laki-laki perempuan bisa pakai. Aromanya hampir mirip, cuma yang ini lebih cocok ke laki-laki yang biru karena dia lebih tegas. Lebih tegas. Wanginya buat pusing gak Zah? Coba beli. Rasakan gimana pilihan aku. Rasakan gimana pilihan aku. Aku paham kok kita itu takut kan dengan parfum-parfum yang bikin pusing kan. Khawatir kan? Tapi ini wangi guys, ini Dubai punya. Modern ya. Nah ini adalah parfum yang cukup modern. Oke, jadi teman-teman gak perlu khawatir ya. Ini dia yang warna merah. Nah ini yang lulus seleksi. Wanginya modern ya teman-teman ya. Oke, biru cowok banget ya. Sebenarnya biru untuk kayak kepribadian kayak aku bisa pakai. Tapi kalau teman-teman feminim bagusnya hitam atau merah ya. Oke, udah clear teman-teman, langsung COD, jangan khawatir ya. Jangan khawatir teman-teman, ini parfum aman dibawa sholat, parfum Dubai, parfum Turki, parfum Arab, yang udah keren banget. Kalau oud itu guys, teman-teman bakal apa ya? Teman-teman bakal, oh ini berarti yang Ustazah suka, oh ini berarti yang dimaksud. Wanginya mewah guys ya. Baunya oke, yang hitam etalase berapa? Yang hitam ini dia. Yang hitam ini dia. Oke ya, hitam netral. Tuh 100 mili loh. 100 mili loh guys. Dan ini ada hologram anti pemalsuan. Dan kemudian dia ada intertag-nya ya. Oke, ada intertag-nya. Dia udah di CO di beberapa negara di dunia. Oke ya, langsung COD ya sebelum habis nih. Ini pengirimannya lama nih. Sampai 2 bulan guys. Aku pun nunggunya udah kayak gimana. Oke. Yuk kita ke madu ya teman-teman ya. Saya suka sama madu yang hitam. Tuh Masya Allah. Sama yang hitam tuh kan. Masya Allah ya kan. Rekomen yang mana? Dua-duanya rekomen. Yang dikirim ke aku 12 parfum. Yang aku pilih cuma 4 parfum. Biru, hitam, merah sama pink. Cuman pink lagi habis. Nah ya, aku pakainya warna hitam, kakakku pakai warna merah. Ini 2 parfum yang sangat berbeda. Sangat berbeda ya guys. Wanginya oud ya. Oud ini wangi kayu yang sudah terinfeksi jamur menghasilkan risin yang mana dia itu mengeluarkan wangi yang cukup tahan lama ya. Ini oud namanya. 100 mili kemana mau dicari? Harga parfum 100 mili segini ya, dan original. Tidak bakal ada dipalsukan. Hanya teman-teman yang punya. Tenang aja. Nggak bakal dipalsukan. Ada hologram anti pemalsuan. Packagingnya udah mantep. Harga segini bakal happy kalau nyampe parfumnya. Happy guys. Mantap ya. Aku udah tes. Aku udah coba. Dan ini memang wangi banget ya. Oke, saya sudah CO. Teman-teman yang hitam atau yang merah? Yang hitam atau yang merah? Saya mau banding akasia rambutan. Boleh? Akasia rambutan boleh. Sebentar ya. Oke. Buat suami biru atau hitam? Hitam bagus, hitam bagus. Hitam lebih aman sih. Hitam lebih aman ya. Oke, hitam lebih aman. Oke, nah yang merah, yang hitam siap. Coba. Dia bisa dipakai kemanapun guys. Wanginya enak. Jadi kalau kita pakai wangi itu orang tidak bisa mendeskripsikan kita lagi pakai wangi apa. Ya, nah bakal tahu orang-orang wanginya dengan aku pasti sama. Oke, kita Mbak coba baca chat. Ya, coba baca chat ya. Mau madu? Boleh ya. Udah CO2 hitam sama merah. Iya siap. Guys, ini aku buka aja stoknya sedikit banget guys. Itulah produk luar negeri itu salahnya. Ya, dia stoknya dikit-dikit. Oke, kita ke madu ya. Madu, siap ya. Soalnya dikit-dikit itu aja guys. Salahnya itu ya. Oke. Saya nggak suka wangi vanilla Za. Berarti yang hitam ya. Oud itu kayu gaharu beda. Kalau kayu gaharu itu dia tidak terinfeksi jamur. Ya, sementara kalau dia oud dia udah terinfeksi jamur, sudah makin lama dia makin wangi. Ya, oke. Yuk kita ke madu ya, teman-teman ya. Terima kasih yang udah CO untuk parfumnya. Aku nggak bakal lama spill parfumnya karena kalau habis udah kita nggak spill lagi ya. Oke, kita ke madu akasia. Madu nggak ada expired ya. Madu nggak ada expired. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Yang udah CO parfumnya selamat, boleh testimoni. Aku yakin nggak ada. Parfumnya ternyata nggak enak, nggak ada. Wangi guys parfumnya ya. Yuk kita ke parfum, ke madu ya. Oke teman-teman fokus ya. Aku ke akasia dulu ya. Ya. Langsung COD aja. Bismillah. Akasia ini madunya 1 kg madu. Terima kasih yang udah CO parfumnya. Aku yakin teman-teman suka. Ini 100 mili. Kemana lagi mau dicari parfum 100 mili guys. Harga segini. Ya ini dia jual rugi banget. Ya dia jual rugi banget nih ya.
Nah, dia jual rugi banget ya. Mantap kan? Oke, dia ngubungin aku doang soalnya. Sejagat TikTok baru aku yang jual. Kalau kita habisin aja udah ya kan, teman-teman sultan semua kan kalau belanja ya. Bismillah ya. Aku ke Akasia. Akasia, terima kasih yang udah CO. Terima kasih yang udah CO, dinikmati, parfumnya aman dibawa sholat. Dinikmati ya. Bismillah. Teman-teman bakal seneng, coba aja ya. Bismillah ya. Oke, parfumnya mewah soalnya. Oke, kita ke Akasia ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Akasia ya. Akasia aku munculkan di bawah. Nah, ini dia Akasia. Teman-teman fokus ya. Oke, Akasia ini adalah, aku udah cowok yang hitam. Saya udah pakai parfum, udah cowok parfumnya siap. Terima kasih ya semuanya ya. Oke, ini adalah Akasia ya guys. Akasia ini, akasia rambutan ada. Ini aku langsung ke akasia rambutan ya. Akasia ini adalah kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi. Kalau cair tergantung ini Mbak cerita, tergantung cuaca saat panen. Kalau berbusa tanda dia asli ya. Aku ulang Akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, Akasia. Parfum ready, besok pasti dikirim ya, parfum ready ya. Oke, kalau parfum nggak berani kita PO ya. Oke, fokus ya. Akasia aku sematkan di bawah ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid adalah Akasia. Oke, Akasia ya. Nah, teman-teman fokus ya. Yuk kita ke madu rambutan sekarang ya. Kita ke madu rambutan ya. Oke. Nah, ini dia rambutan ya guys. Rambutan itu ini dia. Aku munculkan. Nanti kalau mau beli dua harganya ambiar ya. Kalau rambutan ini dia. Oke. Anak-anak boleh. Kalau rambutan ini dia ya guys. Nah, ini dia rambutan. Rambutan ini adalah kayak alhamdulillah ibuku minum Akasia, darah tingginya turun. Tuh, Masya Allah ya. Oke, siap ya. Siap Mbak Legiem ya. Nah, kita ke rambutan. Kalau bisa beli dua aja. Akasia rambutan ini bagus ya. Nah, rambutan ini adalah kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan ya. Ini adalah rambutan ya guys. Aku ulang ya, rambutan ya adalah kebas-kebas, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Kalau teman-teman mau beli dua tuh, baru 4 hari minum Akasia, keputihan langsung hilang tuh, Masya Allah ya. Kalau teman-teman mau beli dua, Akasia dan rambutan, harganya hari ini mantep banget ya. Coba aku tes ya, Akasia dan rambutan tuh, barusan cek tensi, hasilnya normal tuh, Masya Allah. Nah, berapa harganya guys? Akasia dan rambutan langsung COD. Berapa harganya? 2 kg madu ya. Iya, rambutan kebas-kebas ya. Rambutan kebas-kebas. Setruk bisa ke rambutan ya. 142 tuh guys. Lagi murah banget ya guys. 142.000 2 kg madu. Langsung COD ya. Langsung COD ya. Akasia 2 besok ya jam 9 ya. Besok ya jam 9 ya guys. Langsung ya. Oke. Aku ulang ya teman-teman ya. Akasia ini dia. Mau CO2 cara minumnya pagi Akasia malam rambutan ya. Pagi Akasia malam rambutan ya. Pagi Akasia malam rambutan. Oke. Oke, silahkan ya teman-teman berproses. Aku ulang pelan-pelan ya. Akasia dulu nih ya. Akasia ini adalah diabetes. Aku sematkan di bawah.
kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, ya, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia, ya. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam, ya. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Kalau rambutan ini dia ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan ya. Madunya enak, teman-teman nggak perlu khawatir ya. Kalau teman-teman mau beli 2, misalnya nih diabetes juga, tulang tumit lutut juga, hipertensi juga, kemudian kebas-kebas juga, maka beli 2 lebih murah. Etalase 1 ya. Beli 2 lebih murah, etalase 1 ya. Sekali minum gimana? Pokoknya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Ya, campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh. Asam lambungku udah sembuh Zah, minum madu akasia. Tuh, Masya Allah, langsung COD ya. Kalau suka lupa nggak terasa nanti efeknya. Kalau suka lupa nggak terasa nanti efeknya ya. Oke, aku ulang ya, pelan-pelan ya guys. Aku ulang pelan-pelan ya, teman-teman fokus ya. Akasia etalase 3, ini dia. Akasia ini adalah, siap Mbak Legiem ya, diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, akasia. Ya, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Oke. Nah, kalau rambutan ini dia ya. Rambutan aku sematkan di bawah. Ini dia ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Siap Mbak Siva. Kalau teman-teman mau beli 2, misalnya diabetes juga, tulang, tumit, lutut juga, hipertensi juga, pengapuran juga, maka beli 2 lebih murah tuh. Akasia dan rambutan. Langsung COD ya. Langsung COD. Dah. Cara minumnya gimana? Kalau anak-anak boleh. Di bawah 5 tahun 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan malam. Di atas 6 tahun 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Tuh rematiku udah stabil tuh kan. Masya Allah. Nah kan langsung COD ya guys. Akasia ini manis asam seger. Rambutan ini manis kayak permen ya. Oke, kayak gitu caranya ya. Ustazah mau madu randu. Kalau madu randu itu dia kayak batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru itu randu ya. Oke, silakan ya teman-teman berproses untuk madunya. Oke, silahkan ya berproses. Aku ulang ya, ngelek teman-teman, ngelek. Ya, ini dia akasia ya. Akasia ini ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan diabetes akasia dong, etalase 3 ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, akasia. Oke, nah kalau rambutan ini dia, etalase 2 nih. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi,
tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Kalau mau beli dua, akasia dan rambutan capcus ya, akasia rambutan capcus. Oke, Hamandel boleh kerandu ya, langsung COD. Akasia 2 kilo besok aja. Besok ya jam 9 ya. Nggak apa-apa ya. Besok jam 9 pagi ya guys. Oke. Udah. Alhamdulillah udah CO rambutan dan akasia. Mantap ya. Akasia dan rambutan. Ustazah mau parfum Dubai. Parfum Dubai ini dia teman-teman ya. Parfum Dubai ini sebentar lagi juga bakal habis. Kalau aku bilang ini stok terbatas berarti terbatas. Kalau aku bilang santai berarti santai. Kalau ini stoknya terbatas guys. Ini dia parfum Dubai yang aku gunakan ya. Ini namanya adalah Oud parfum ya, Oud parfumnya Oud, dan kemudian ini packagingnya bagus banget ya. Dan ini adalah parfum Oud, itu adalah kayu yang dia udah diinfeksi oleh jamur ya, menghasilkan resin dan getah yang menciptakan wangi yang sangat wangi. Nah, tone yang keduanya cengkeh dan melati. Ini enak ya teman-teman ya. Nah, ini dia 100 ml dan ada hologram anti pemalsuan. Kalau teman-teman pakai parfum Oud ini nggak bakal ada yang nyamain. Wanginya mewah kayak Sultan Arab. Dan kemudian ada Intertech-nya. Intertech ini adalah Intertech ini, nih aku liatin ya. Intertech ini adalah sertifikat bahwa dia udah impor ke 7 negara di dunia. Ada hologram anti pemalsuan dan isinya 100 ml ya. Nah, isinya 100 ml. Nah, ini wanginya enak banget teman-teman ya. Dan ini tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Saking dia itu teman-teman gak bakal temukan wangi parfum yang seperti ini. Karena dia itu limited, harganya terjangkau. Coba 147.000 ini ada di 100 ml. 100 ml ya. Dan ini wanginya enak banget ya. Kalau yang biru lebih cocoknya untuk laki-laki. Langsung COD aja karena hari ini udah terCO ratusan pieces. Ya, jadi sementara dia nggak banyak piecesnya. Kalau aku sebut stoknya teman-teman kaget ya. Nah, ini 100 ml ya guys. No, ya. Tuh. Siap Mbak Siva ya. 100 ml ya. Parfum Oud. Ini wangi ya teman-teman ya. Tidak bakal dia tidak bakal ini ya. Dia tidak bakal membekas di baju. Tuh, Oud for greatness. Nampak ya guys? Nah, ini dia. Aku udah coza, siap. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau yang aromanya feminim, pokoknya minum madunya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Ini dia. Tuh, bener enak wanginya, bikin gagal move on, tuh kan? Enak kan wangi? Wanginya enak. Oud itu parfumnya mewah banget guys. Kan banyak orang tuh yang beli punya parfum yang dia klaim ini ada Oudnya, ini ada Oudnya, ini udah Oudnya. Ini bukan ada Oudnya, tapi memang ini parfum Oud. Beda loh guys, ini memang parfum Oud ya. Jadi dia bukan ada Oudnya, tapi dia memang parfum Oud. Nih laki-laki perempuan cocok ya. Mewah dan elegan. Tuh mantap ya guys. Nah, ini dia ya. Ini 100 ml ya, teman-teman, 100 ml langsung COD. Nah, kalau teman-teman mau yang perempuan, harganya juga terjangkau. Ini dia harga jual rugi aja sih, guys. Dia harga jual rugi aja sih. Nah, ini wanginya mawar, melati, dan ada tone daripada vanilanya. Ya, dan ini dia 100 ml juga, ada hologram anti pemalsuan, sudah diimpor di 7 negara, biasanya dia jual di mall-mall Arab ya guys, dan dia baru masuk online, jadi dia memanfaatkan akun kita untuk memperkenalkan di online dengan harga yang sangat rendah. Ya, ini 100 ml, tuh packagingnya bagus, parfumnya enak ya, ini 100 ml ya. Nah, ini yang pinknya juga wangi sih, pinknya juga wangi, itu menjadi pilihan aku juga, tapi yang adanya yang merah dulu aja ya, langsung COD ya. Nah, Mbak yang tadi mau parfum Dubai langsung COD ya. Nah, jadi nggak perlu khawatir, ini mewah ya, dan isinya bener-bener 100 ml ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi. Tuh wangi ya. Akunku udah CO, saya udah CO Zah yang hitam. Siap. Kenapa jadi pada ikut-ikutan aku beli yang hitam loh. Nah ya, ini enak ya. Mau parfumnya langsung COD ya. Ini wanita banget sih. Oke, dah kalau yang hitam itu aroma Oud. Aroma Oud itu teman-teman gak bakal ketemu
parfum itu aromanya di Indonesia. Nggak bakal ada. Nggak bakal ketemu aroma parfum itu di Indonesia. Langsung COD ya. Nah, Oud ya guys. Dan yang aku suka, dia ada hologram anti pemalsuannya ya. Dia ada hologram anti pemalsuannya. Yang cowok ini mbak, yang cowok ini dia. Aromanya Oud ya. Oud dan ini ada hologram anti pemalsuan. Dan dia udah diimpor di 7 negara di dunia. Dan ini dia. Yang cowok kalau mau cowok banget. Yang Oud tapi yang biru. Yang Oud tapi yang biru ya. Dia sama-sama Oud tapi dia lebih kental. Dia lebih tegas kalau yang biru ini. No, ini ya guys. Ini yang biru. Teman-teman, aku udah lama pakai parfum tapi ini oke-nya harganya. Ini wanginya oke sih. Oke. Oud itu aroma Dubai, bukan aroma Arab Mekah. Kalau aroma Arab Mekah itu Hajar Aswad, kasturi, kemudian kayak aroma Raudo. Tapi ini Dubai, wanginya wangi Arab Dubai. Jadi wanginya modern, Timur Tengah. Semoga bisa terbayang ya teman-teman ya. Oud ini adalah aroma kayu yang mana menjadi bahan dasar parfum yang mahal di dunia guys. Coba teman-teman perhatikan di TikTok. Banyak orang-orang yang bilang, oh ini ada campuran oudnya. Ini ada campuran oudnya. Ini ada campuran oudnya. Ya, jadi kalau parfum udah ada oudnya itu udah oke ya, udah wangi banget. Sementara ini bukan ada oudnya, tapi memang ini wangi oud. Nah, itulah guys ya. Bagus ya. Nah, langsung COD dan harganya terjangkau ya. Harganya terjangkau. Tapi kalau teman-teman mau yang merah, ini dia. Kalau yang merah, ini aromanya melati, mawar dan campurannya vanila. Bentar ya. Nah, dan ini juga parfum Dubai. Ya, dan ini cocoknya untuk perempuan. Dan kalau teman-teman pakai parfum ini, gak bakal ada yang nyamain ya. Kan merek parfum banyak ya guys. Kayak 212 misalnya, aku nggak sebutlah nama parfum luar negeri ya. Nah, dan itu banyak kan yang dijual-jual yang ada yang lain. Tapi kalau yang ini enggak, dia ada hologram anti pemalsuan dan dia ada intertech-nya ya. Dia udah diimpor di 7 negara di dunia yang sudah banyak dijual di mall-mall di Timur Tengah, tetapi baru kali ini dia baru mau masuk Indonesia dan menjadikan akun kita sebagai minta tolong lah untuk dipromosikan dengan harga yang sangat rendah. Nanti kalau parfumnya udah terkenal juga nggak bakal segini harganya. Ya, kalau nggak bisa ya silahkan ya teman-teman berproses. Nah, kalau ditanya yang mana wanginya awet. Wanginya awet. Yang ada yang wanginya bagus banget tapi tahannya cuma 4 jam. Nggak bagus, aku nggak pilih. Kalau dia bisa tahan sampai 12 jam ya. Wanginya awet teman-teman ya. Aku aja lagi kajian berani jemaah itu ngomong, Ustazah parfumnya wangi. Terus aku bilang slebeo gitu aja guys, ya kan? Nah, oke. Nah, jadi ya, oud itu yang suka dipakai bukhur ya. Oud itu ada bukhur wangi oud, tapi ini dia udah dicampur dengan cengkeh, kayu manis, jadi ada manis-manisnya. Kemudian ada aroma mawarnya juga. Coba bayangkan jadinya kayak apa. Nah, perpaduan aromanya ya, wangi kan? Nah, ya, sama harganya sama aja, 147.000 aja. Dengan harga yang kayak gitu ukuran 100 ml nggak usah, udah oke lah guys ya. Udah oke banget lah guys ya. Oud itu beda dengan gaharu ya. Kalau gaharu tuh klasik, dia aroma-aroma Mekah. Ya, tapi kalau oud itu aroma-aroma Turki, Arab-Arab Turki yang Timur Tengah. Yang kalau teman-teman jalan ke Dubai, belum pernah ya, pakai oudnya aja dulu. Pakai aroma oudnya aja dulu ya. Isinya 100 ml ya. Oke. Dari tanggal 31 sekarang tanggal apanya? Apanya, Mbak? Apanya? Dari tanggal 31 sekarang tanggal apa? Oke, sampai tanggal 31 besok. Apanya nih? Oke, langsung COD ya. Ada hologram anti pemalsuan dan dia udah diimpor di 7 negara di dunia. Dah? Oke, kabarin warga Indonesia. Gimana? Oke, dah selesai ya teman-teman ya. Aku udah coza, siap. Ditunggu, boleh masuk. Aku udah coba yang netral, siap. Wanginya unik ya. Teman-teman kalau nanti cium wanginya, kalau belum pernah cium wangi kayak gitu, itu tandanya belum biasa aja. Ya,
itu wanginya unik dan mewah. Enak sih, enak sih. Yang kita pengen terkesan Islami tapi pengen lebih kelihatan mewah. Jadi dia nggak terlalu Arab-Arab kayak gitu. Ya, 100 mili loh guys. Ya, tuh Mbak Soleha lagi testimoni tuh. Jujur emang enak, wanginya unik, nggak pada umumnya. Kan unik ya Mbak Soleha ya. Mbak Soleha nih yang beli dulu ya, edisi yang dulu, dan kita udah nunggu 2 bulan ini baru muncul. Wanginya unik, nggak pada umumnya parfum. Aduh wangi, tapi orang nggak tahu ini parfum apa. Kalau kasturi kan tahu, oh ini kasturi. Kalau Hajar Aswad kan tahu itu wanginya Hajar Aswad. Kalau ini nggak bakal ya. Nah, langsung ya guys. Ini sudah mau habis nih guys, yang hitam dan yang merah ya. Oke, sudah. Nah, kok ngomong apa? Kalau aku untuk sementara ini pakainya ya awal penjualan aku pesannya katanya benar ya. Aku pakainya yang hitam, kakakku pakai yang merah karena dia feminim. Ya, ini mawar melati vanila tetapi ada aroma jeruk yang mendatangkan kesan mewah. Aku tuh suka pakai parfum yang kelihatan guys pakai parfumnya. Jadi kita tuh terlihat pakai parfum, terlihat menghargai diri sendiri. Kurang suka yang terlalu selayang pandang, terlalu soft. Itu nggak kelihatan kita pakai parfum. Ya kan? Nah silahkan ya teman-teman berproses. Nah ini coba ya. Nih modelnya nih guys. Aku udah cowok yang hitam, mantap ya. Ini kasih kawan bisa. Aku udah cowok yang hitam, mantap ya. Yang hitam tuh oud ya guys. Coba searching aja. Searching aja oud itu apa sih? Nah oke, kayak gitu ya. Oke, dia aman dibawa sholat ya. Perempuan pakai parfum makruh. Ada malah yang bilang haram Pak Ndeso. Oke, ada malah yang bilang haram. Ya, hindari parfum yang tidak aman dibawa sholat. Makanya kita switch ke parfum yang aman dibawa ibadah. Oke, dan ini parfum. Oke, aku nunggu yang merah. Udah COD juga yang merah ya. Siap ya. Oke. Oke ya, siap ya. Aman ya guys. Dah. Oke, oud itu apa Zah? Aku mau akasia rambutan. Kalau akasia rambutan ini dia etalase 1. Akasia rambutan tuh dia etalase 1. Harganya mantep ya. Oke, aku ulang ya, akasia ya. Aku beli parfum sama Ustazah terus. Iya. Karena yang netral spill Zah, boleh. Aku akasia rambutan dulu baru parfum netral ya. Ini ada yang nanya, kita kemana arahnya aja nih guys ya. Oke, akasia aku sematkan dulu di bawah ya. Setelah ini aku ke oud lagi ya. Oma batanyo Zah, ayuana tuh mah Mbak Indra. Oke. Nah ini adalah akasia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia. Oke. Nah, kalau rambutan ini dia ya. Rambutan ini dia, etalase 2. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan ya. Kalau teman-teman mau beli 2, misalnya nih, diabetes juga, tulang, tumit, lutut juga, ya, hipertensi juga, pengapuran juga, akasia dan rambutan. Oke, beli 2 lebih murah ya. Oke, oh iya, oud Mbak Oma, bukan hot, nggak lain Mbak Oma. Oud itu adalah aroma kayu yang sudah terinfeksi jamur. Ya, oke. Kayu terinfeksi jamur wangi deh guys. Kalau kita gimana ceritanya ya guys? Ya. Oke, gitu ya. Mata boleh ke etalase 2 ya. Mata boleh ke etalase 2 ya. Oke, silahkan ya teman-teman berproses untuk madunya. Oke, untuk madunya. Ustazah ngantuk kah? Enggak. Aku nggak ngantuk, apalagi di tengah-tengahku banyak kali parfum nih guys. Ya, nah bayangin ada 12 parfum yang harus aku cek ya untuk di spill yang mana ya. Sabah yoma, oud, ndak hot do oma. Nah ini dia oud oma. Wak jalian kau malu ya guys. Nah
Ini adalah parfum 100 ml, parfum Dubai, impor. Jujur ini parfum luar negeri. Ya, ini bukan parfum buatan Indonesia tapi udah legal. Legal ada di Indonesia. Jadi kita nggak takut jualnya, udah resmi masuk TikTok, udah ada impor di 7 negara di dunia. Kemudian udah ada hologram anti pemalsuan, sertifikat halal, izin edar di 7 negara termasuk di Indonesia ada di aku. Dan ini parfum Oud Oma, cali Oma, Oud Oma yang Oma Bali kok ha. Nah, ini namanya parfum Oud ya. Tuh Oud for greatness ya. Nah ya, Oud ya, dia Eau parfum ya. Eau parfum ini dia adalah jenis parfum yang kalau disemprot dia langsung ces. Dia langsung ces. Ces itu apa guys? Ces itu langsung ke bau dia guys. Langsung dia ke bau, spontan dia. Lebih spontan dia. Akasia bisa anak-anak ya. Dan ini dia 100 ml. Harga cuma segitu 100 ml ya. Mana dia? Nah ini ya guys 100 ml ya guys. Tunggu dulu. Ya. Bentar ya. Ini udah sampai ke Indonesia. Jadi minta ampun lamanya ya. Sampai ke Indonesia. Tuh. Ya. Tuh ya. Dia adalah aroma Oud dari Celine Parfum ya. Cus wanginya keren guys. Ini dia netral. Laki-laki perempuan juga bisa pakai. Ini yang aku pakai yang warna hitam. Yang aku pakai yang warna hitam. Wanginya Oud. Coba teman-teman searching apa itu Oud. Oud ini adalah bahan parfum yang cukup mahal di dunia. Dia udah dunia internasional kelasnya kalau udah Oud ini guys. Tuh. Nah, tapi yang biru ada. Yang biru ini Oud juga cuma laki-laki. Karena dia lebih tegas wanginya. Don Cioza. Siap. Cio apa? Oke, ini ya. Nah, harganya ini kalau teman-teman beli, ini bisa 900 ribuan guys. Tapi ini harganya cuma 147 ribu. Memang dia nggak terlalu serius sih mau jual. Dia kayaknya mau tes-tes pasar Indonesia aja guys. Parfum yang hitam siap ya. Terima kasih ya. Tuh. Nah, terima kasih yang udah cio. Nah, itu kalau teman-teman mau yang netral. Tapi kalau mau yang feminim kayak aku, kayak gitu ya. Mau yang feminim kayak aku, nah kok feminim kayak aku salah. Ya kalau mau ya memang iya sih, feminim sih nggak aku ya, enggak lah kayaknya ya guys. Kalau mau feminim teman-teman pergi ke parfum ini. Ini bahannya Blue Drew, ya ini bahannya Blue Drew, ya nih ya Blue Drew ya guys, tuh ya ini hadiah untuk teman-teman ini bisa Blue Drew. Ya, dan ini wanginya mawar, melati dan kombinasinya vanila yang menyebabkan aromanya lebih nyengat, lebih mantap, tajam adalah aroma jeruknya. Ada hologram anti pemalsuan dan kemudian udah diekspor di 7 negara di dunia. Tuh kan, mantap ya guys. Nah, aku goda lah ya kan. Nah, mantap ya guys, warnanya mantap. Warnanya mantap. Nah, wanginya juga mantap, bahannya Blue Drew. Ya parfum Sultan. Nanti ini setelah habis nih pasti dipajang nih sama kawan-kawan. Ya Luxury Violet ya. Langsung COD. Udah puas parfumnya, udah belanja parfum udah puas ya. Oke. Dia rupiah nggak RM ya. Mantep ya. Oke, saya sudah CO, siap CO apa? Silahkan ya berproses ya. Halal dong. Sertifikat halalnya ada, nggak berani lah mereka nawarin ke aku kalau nggak cukup surat. Ya jadi toko-toko yang ada di TikTok itu dia akan lihat akun kita. Ya dia akan lihat akun kita, ketika akun kita cocok dengan produknya baru dia masuk. Aku dapat harga 142. Tuh Masya Allah ya kan. Kalau nggak halal, sertifikat halalnya ada di kita ya. Pakai pria ya Zah? Iya, yang kalau mau laki-laki wanita ini dia. Kalau mau laki-laki wanita ini dia. Ini namanya parfum Oud. Ya, tapi kalau mau pria lebih tegas cari yang warna biru. Yang warna biru ya. Nah, jadi cari yang warna biru ya, teman-teman ya. Nah, ini ada ingredientnya. Ada beberapa yang ada alkohol di bawah 1 metil, ada yang tidak ada alkohol sama sekali. Teman-teman nanti bisa lihat. 1 botol 100 ml, ngeri kan harganya kan? 1 botol 100 ml. Jadi walaupun dia ada alkoholnya, kadarnya di bawah 1 ya. Nah, itu kan coba 100 ml nih guys. 100 mili geng, 100 mili, ngeri kan harganya kan, luar biasa kan. Nah luar biasa kan, 100 mili coba. Oke, Ustazah aku pakai yang netral, yang hitam netral. Ya semua parfum recommended, ya mantap ya. Nah aku pakai yang netral. Kalau perempuan feminim
Tetap terkesan mewah, aman di bawah sholat. Nah ini dia, parfum Luxury Violet ya. Nah banyak teman-teman kita yang udah beli pink, sekarang dia beli yang merah ya. Yang merah ini yang pertama kali aku unboxing guys. Dan aku, ini cewek ya, ini cewek. Ini nggak bisa dipakai cowok, kecuali kalau dia pakai jilbab dan pakai eyeliner gitu ya. Nah ini parfum cewek, dan ini cukup mewah. Dan pertama kali aku spill parfum yang ini, aku buka. Aku baru pulang dengan kakakku waktu kita di Pati kan guys. Nah oke. Terus kita buka, kita cium, kita semprot. Kita semprot di sini, di tanganku. Terus kita tatap-tatapan. Wangi. Gitu ekspresi kita guys. Gitu ekspresi kita. Nah 12 parfum kita buka, ternyata yang lulus cuma 4. Karena untuk parfum ini nggak mudah ya guys. Jual parfum itu nggak mudah. Kita harus tes. Aku biasanya caranya aku semprot di jilbabku. Jilbab 12 jilbab. Cuk, 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 cuk. Letakkan di kamar, biarkan dulu, besok dicium lagi. Yang mana yang tahan, yang mana yang makin lama dia makin adem. Ya, itulah dia ya. Langsung code. Tatap muka aku Zah, siap. Nah, itu parfum Dubai. Ya, mantap kan? Harganya cuma segitu, modelnya mewah dan real pick ya guys, real pick ya. Oke, baju putih aman. Baju putih aman aja. Aman aja teman-teman, di baju putih aman ya. Pink wangi. Coba nanti yang pink nggak ada lagi kosong. Pink nggak ada lagi kosong ya. Karena ini stoknya nggak banyak guys. Pink lagi kosong. Tapi yang merah itu wangi. Nih ya, aku sampai CO2 Zah, siap. Harganya oke banget kan. Nah, isi ulang yang nggak ada lagi ceritanya. Sedangkan barangnya aja entah di mana-mana guys. Ya di kapal lama banget ya. Nah, isi ulang pula ya kan guys. Kalau ada mau juga aku lah guys. Kalau Ustazah lagi bercanda, aku senyum sendiri. Siap ya. Isi ulang guys, mana ceritanya. Oke guys. Tadi ada obat bulu hidung pula katanya guys. Sekarang isi ulang pula. Ya aman ya guys. Ini bukan parfum isi ulang ya guys. Ini parfum. Kalau yang hitam itu wanginya untuk cewek cowok. Hitam cewek cowok. Tapi ini wanginya unik. Tidak dikenal ya. Tidak diketahui banyak orang wanginya ya. Dan dia sebentar ya teman-teman ya. Yang bisa cowok cewek yang hitam. Yang hitam ya. Oke. Sebentar ya. Oke, yang hitam ya. Parfum cewek warna apa? Parfum cewek yang hitam, yang merah. Parfum cewek yang merah ya. Coba aku spill yang merah. Ini dia yang merah ya. Kita ngobrol-ngobrol aja guys. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ini adalah parfum Arab yang ada aroma melati, mawar, vanila, dan ada tone dari aroma jeruk. Ini feminim. Feminimnya itu bukan lembut sih. Dia nggak lembut, kita kelihatan pakai parfum, ya. Oke, siap Mbak Nur Hayati udah CO2, Masya Allah ya. Jadi kita kelihatan pakai parfum ya guys. Nah, tapi aku sukanya yang itulah, kan aku jual sesuatu yang aku suka lah, ya kan. Nah, jadi kita kelihatan pakai parfumnya itu kelihatan. Dan dia mewah ya, dan dia ada hologram anti pemalsuan, ada Intertek ya. Ini udah diimpor di 7 negara. Oke, kemudian dia ada juga. Kemudian dia kayak gini ya guys, tuh ya modelnya enak banget, dan yang paling penting ini adalah 100 mili ya. Ini 100 mili ya guys. Nah ini 100 mili ya guys. Jadi dia ini bukan 10 mili, bukan 30 mili, tapi 100 mili. Memang ini cara mereka untuk menjual di Indonesia. Jadi diturunkan dulu harganya. Nanti kalau udah terkenal dia naikin lagi. TikTok sejauh ini yang spill cuma aku. Karena mereka memang ngubungin aku pakai email ya guys. Oke, langsung code ya. Udah, kalau mau yang netral warna hitam yang aku pakai. Oke. Amin ya. Semoga masih ada sampai ke CO yang merah. Amin, amin, amin ya. Aku pakainya tahannya 12 jam. Aku pakainya yang hitam sih. Yang hitam, aroma oud itu adalah aroma yang cukup langka ya, teman-teman ya. Cukup langka dan kemudian dia susah dicari ya. Unik dia. Enggak seperti parfum pada umumnya kalau yang hitam ya. Oke. Oke. Gitu ya, guys. Oke, sebentar ya. Udah jam 10 aja guys, nggak kerasa ya aku pamer-pamer parfum aku ya guys. Ustazah, anak soleh sekolah, oke, Masya Allah murah banget. Ya, murah kan 100 mili.